Hai New Life Kids di rumah, siapa nih yang bosan kalau berada di dalam rumah terus-terusan? Dan siapa yang punya halaman atau taman di rumah? Hari ini, Miss mau kasih beberapa hal menyenangkan yang bisa dilakukan di taman loh. Yang pertama, sambil bermain, kita bisa berkebun dan merawat taman kita. Jika kita menanam tanaman baru, kita bisa menyirami dan memberi pupuk sampai tumbuh dengan cantik. Yang kedua, yuk membersihkan taman dengan membuang setiap tanaman liar, daun berguguran, atau ranting yang mengganggu tanaman lain yang tumbuh. Yang ketiga, kalau bermain di taman, berhati-hati ya agar tidak merusak tanaman yang sudah ada. Jaga dan rawat taman kita. Yang keempat, yang terakhir, banyak manfaatnya loh dari kita berkebun, seperti menambah pengetahuan, belajar merasakan tekstur tanah dan biji, belajar bersabar, dan juga kita akan semakin kreatif. Selain menjaga kebersihan dan merawat taman di rumah, kita juga harus ikut serta menjaga kebersihan taman di luar rumah atau tempat umum dengan meletakkan sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di tempat umum, serta berjalan di tempat yang sudah disediakan. Tapi kalian harus ingat ya, saat bercocok tanam sebisa mungkin menggunakan sarung tangan untuk menghindari gigitan serangga atau apapun yang ada di dalam tanah. Kalau kalian bercocok tanam saat ada matahari, lindungilah kulit kalian dengan menggunakan sunscreen atau lengan panjang agar tidak terkena sengatan matahari. Setelah itu, jangan lupa juga untuk mengembalikan segala peralatan kalian. Hal-hal yang menarik selain menanam bunga, kalian juga bisa menanam sayur-sayuran. Lumayan kan kalau sudah tumbuh, bisa dimasak dan dimakan. Pasti dijamin sehat. Selamat bereksplorasi, kids. Siapa nih yang semangat memuji Tuhan? Kita siapkan hati kita ya. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dan biarlah kami bisa memuji nama-Mu dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. On my arms and scratching my nose. So I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Swimming in the sea. So I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. God is over the moon. He's crazy about you. His love is so true. God is over the moon.
New Life Kids. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar firman Tuhan? Eits, jangan loyo ya. Firman Tuhan itu menarik loh dan sangat penting untuk kita mengerti apa yang tertulis dan Tuhan Yesus ajarkan. Sharing hari ini bertema Over and Over yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kira-kira maksud dari ayat ini apa ya? Kok yang dibahas pertandingan? Eits, nggak usah bingung. Yuk kita bahas sama-sama. Kids, kalau kita mau berlari, otomatis kita harus mempunyai komitmen untuk berlatih. Kalau kita nggak latihan, pasti stamina kita tidak akan baik. Untuk berlatih, kita benar-benar harus mempunyai komitmen. Kalau enggak, pasti kita malas dan menganggap enteng. Paulus berbicara tentang berlari di dalam Alkitab yang pastinya dia menyebut lari sebagai contoh untuk jenis pelatihan yang berbeda. Yang dimaksud dengan Paulus bukan hanya berlari. Untuk memahami apa yang sebenarnya Paulus maksud, kita perlu tahu apa yang diperlukan untuk balapan jarak jauh. Kita membutuhkan plan atau rencana. Kalau kita tidak mempunyai rencana, otomatis kita nggak akan tahu apa yang akan dilakukan. Kemudian move atau bergerak. Kalau kita mau berlari, otomatis kita harus bergerak. Dengan mempunyai rencana, kita harus bergerak untuk melakukannya. Lalu ada fuel atau bahan bakar. Gimana caranya mobil atau sepeda motor bisa jalan? Tentunya dengan bahan bakar kan? Kalau nggak diisi, ya nggak bisa jalan. Sama dengan kita. Seorang pelari pasti mempunyai rencana apa saja yang akan mereka konsumsi supaya mereka bisa mempunyai tenaga. Dan yang terakhir, ada rest atau istirahat. Dengan istirahat yang cukup, otomatis tubuh kita akan lebih sehat dan siap untuk bertanding dan berlari. Berlari membutuhkan kerja keras dan juga latihan. Yang Paulus maksud, banyak sekali yang perlu kita latih dalam hidup kita. Saat kita memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, banyak hal yang harus kita latih dalam hidup kita. Salah satunya berkomitmen. Berkomitmen untuk selalu setia dan terus melakukan kehendak-Nya. Setiap dari kita harus melakukan apa yang paling penting, yaitu ajarannya. Love God and love other people. Gimana sih kita bisa love God and others dengan sungguh-sungguh? Yaitu dengan mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Setiap harinya hubungan kita dengan Tuhan Yesus harus tumbuh semakin dalam, bukan stay di tempat. Tahu nggak caranya gimana? Yang pertama, hear from God, membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, otomatis Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Yang kedua, pray, berhubungan dengan Tuhan, berbicara dengannya secara jujur dan meminta bantuannya. Di saat kita berdoa, Tuhan Yesus dengan sabar mendengarkan semua apa yang ada di dalam hati kita. Jadi nggak perlu ragu dan sungkan. Yang ketiga, talk. Menceritakan tentang Tuhan Yesus dan isi firman Tuhan kepada orang lain. Bukan hanya kita saja yang perlu mengenal Tuhan Yesus, orang lain pun perlu tahu tentang Tuhan Yesus. Karena mereka juga membutuhkan keselamatan yang diberikan secara gratis oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, live. Live for God in everything we do. Semua yang kita lakukan harus mencerminkan ajaran Tuhan Yesus. Kita bisa menunjukkan betapa kita mencintai Tuhan dengan memilih untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus pun berkata, hal yang sangat penting yang bisa kita lakukan adalah love God and others. Kita bisa mempraktekkannya dengan mengikuti training plan, yaitu hear, pray, talk, and live. Saat kita mempraktekkan skill yang kita punya, maka kita menghidupi apa yang Paulus tulis. Kita pengikut Tuhan Yesus, di mana kita ikut bertanding untuk berlari, apa yang kita lakukan bukanlah sia-sia. Kita bukan berlari secara fisik,
melainkan secara rohani dengan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Melakukan perintahnya, memberitakan firman, dan mengasihi sesama. Setiap dari kita mempunyai skill yang Tuhan berikan untuk kita bisa pakai menjangkau orang lain. Ingat kids, jangan takut untuk berlari karena Tuhan Yesus bersamamu dan Dia bisa menolongmu. Untuk bottom line hari ini, keep practicing what matters most. Kita tutup dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kami belajar untuk tidak diam di tempat. Kami belajar untuk memakai skill yang telah Kau berikan untuk menjangkau orang lain. Dengan skill yang kami punya, orang lain dapat mengenal Engkau dan diselamatkan. Tuhan Yesus, bantu kami supaya kami mempunyai keberanian untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes. I stretch all my arms and scratching my nose. So I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way He made all the birds. He made all the trees. He made all the fishes swimming in the sea. So I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. Hai New Life Kids, sekarang waktunya membuat craft. Siapa yang sudah menunggu? Yuk kita lihat video ini. Setelah kalian print craft yang dikirim ke WhatsApp orang tua, kalian persiapkan alat yang akan digunakan. Pensil warna, lem, gunting, dan tali yang agak panjang ya. Kemudian kita akan mulai mewarnain. Kita warnain semua bagian ini kecuali bagian yang saya tunjuk. Yuk kita mewarnai. Nah, setelah selesai mewarnai, kita akan mulai menggunting mengikuti pola garis berwarna abu-abu. Kemudian kita akan memberikan lubang pada setiap titik-titik ini dengan bolpen atau pensil. Setelah digunting seperti ini, kita akan mulai memberikan lem pada bagian belakang dan melipat sesuai garis yang ada. Nah, kita masukkan tali sepatunya mengikuti titik-titik dan bersilangan sampai di titik yang terakhir. Setelah itu, kita akan ikat tali sepatunya.
Kalau tali sepatunya kepanjangan, bisa kita potong disesuaikan dengan sepatunya. Jadi deh. Nah, mudah kan? Kalian bisa membuat craft ini bersama mama papa atau saudara kalian. Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service kami dan ingin mendapatkan craft seperti tadi, kalian bisa mengisi link welcoming card yang berada di description box di bawah ini. Jangan lupa dikerjakan ya craftnya. Oke kids, see you next week. Jesus bless you.